Hai guys, welcome to channel NSID. Di video pembahasan kali ini akan memasuki chapter 1 dari light novel volume 10 yang berjudul Another Age. Kemana perginya Sora dan Zero selama 3 minggu lamanya, dan apa yang mereka berdua lakukan selama itu. Oke, dan begitu berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 10 part 1. 3 minggu sebelumnya, Sora dan Zero yang merupakan Raja dan Ratu Elkia tiba-tiba menghilang, dan sekarang Kurami dan Vi telah berusaha mencarinya, namun mereka berdua belum berhasil menemukan keberadaan Sora dan Zero. Lalu malam sebelumnya, mereka tiba di depan sebuah toko untuk membeli botol ramuan pembesar dada. Di sebelah Kurami berdiri Vi yang sedang menegurnya, karena berusaha meminum ramuan dengan zat palsu, karena hanya bisa mengembangkan dadanya untuk waktu yang singkat saja. Kurami yang mendengar teguran dari Vi merasa marah dan kecewa. Namun dia tetap meminum ramuan tersebut tanpa ragu sedikit pun. Dan sekarang tak butuh waktu lama baginya untuk bisa komplain ke pemilik toko tersebut. Kemudian, mereka berdua berada di dekat sebuah toko kecil di sudut jalan raya. Bisnis toko tersebut terlihat berkembang pesat. Antrian dan kerumunan sangat besar sehingga mereka bahkan hampir tidak bisa mendekat. Di samping itu, Kurami tertawa saat melihat apa yang tertulis di papan toko tersebut yang bertuliskan Apotek Impian. Kemudian Kurami menyelinap ke pinggir jalan dan merenungkan ironi tersebut. Karena di malam sebelumnya setelah ia meminum ramuan tersebut, itu membuat dadanya menjadi sangat besar. Namun di pagi harinya tubuhnya kembali menjadi normal seperti sedia kala. Via menatap toko dari kejauhan, mulai berjalan ke bagian belakang toko dan tanpa pikir panjang memanjat pagar toko tersebut. Saat mereka menghadap pintu yang bertuliskan hanya untuk yang berkepentingan, Kurami berusaha menghentikan tindakan Vi yang berusaha menendang pintu toko tersebut. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara dari balik pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, mereka terkejut. Karena mereka menyadari keberadaan Jibril yang sedang santai membuka pintu yang sebelumnya Vi ingin tendang. Karena Jibril juga telah menyadari keberadaan mereka berdua. Ia meminta mereka untuk masuk ke dalam toko. Setelah mereka masuk, terdengar suara Sora dan Zero yang menanyakan kedatangan mereka. Sora dan Zero merupakan seorang yang paling dicari oleh Kurami dan Vi selama 3 minggu lamanya. Namun mereka baru justru terlihat sedang fokus membuat sebuah ramuan. Kurami tersenyum ramah dan bertanya ke Sora, apa yang mereka lakukan di sini. Sora yang terlihat ingin meminta maaf menarik napas dalam-dalam. Dia justru menyerahkan daftar produk yang ia buat. Kurami yang mulai merasa jengkel mengambil daftar itu dan melemparkannya ke dalam kuali. Karena Kurami dan Vi menunjukkan tatapan sangat kesal ke Sora. Dia dengan bangga sekaligus tersenyum memberitahu alasannya tidak berada di istana adalah karena mereka berdua telah dipecat dari pekerjaan mereka sebagai raja. Dan sekarang mereka tidak memiliki uang sedikit pun. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari uang dengan bekerja sebagai penjual ramuan. Setelah mendengar penjelasan dari Sora, Kurami menjelaskan bahwa dia tetap tidak terlalu senang dengan pekerjaan Sora saat ini karena bisa mengganggu perekonomian daerah sekitarnya. Vi yang melihat tugas sekeliling ruangan terkejut pada bahan ramuan yang dilihatnya. Menurutnya, bahan ramuan yang ada di ruangan tersebut tidaklah ditemukan di benua Lucia. Sora dan Zero tertawa saat Kurami dan Vi terkejut. Kemudian Sora memberitahu dia hanya berpindah tempat untuk mengumpulkan apa yang ia butuhkan dan menggunakan sihir untuk menumbuhkan tanaman herbal di taman belakang toko. Dengan begitu mereka dapat menjual bahan dan mengumpulkan dana. Lalu mereka mengembangkan produk sendiri dan terjun ke dalam bisnis. Kurami mulai mengerti apa yang coba Sora dan Zero lakukan sekarang. Namun dia tetap memprotes atas tindakan curang dan penipuan yang dilakukan oleh Sora dan Zero. Sora yang mendengar hal itu belum mengerti kecurangan dan penipuan apa yang dimaksud oleh Kurami. Kemudian Kurami memberitahu ada begitu banyak kecurangan dan penipuan, namun salah satunya adalah produk penambah ukuran dada. Menurutnya itu merupakan tindakan penipuan yang paling jahat baginya. Kurami berteriak dengan air mata berlinang dan meminta Sora untuk mengembalikan ukuran dada yang sebelumnya membesar. Sora melihat ke belakang dengan lebih bingung dari sebelumnya. Setelah itu dia mengeluarkan botol ramuan penambah ukuran dada dan memberikannya ke Kurami dan menyuruhnya untuk mengambil 1 dosis lagi serta dikonsumsi setiap harinya. Dan begitu Kurami akan memiliki dada yang selama ini ia impikan yang akan bertahan dengan waktu yang lama. Kurami tahu dia akan memiliki dada palsu besar yang akan kembali normal begitu dia berhenti meminumnya. Terlepas dari itu,
Kurami mengejek Sora dengan tatapan sedih, dan dia tetap mengambil botol itu. Sora tahu alasan Kurami marah padanya, karena produk yang dia berikan tidak membuat dadanya membesar secara permanen, sehingga bisa dikatakan ukuran dada yang besar adalah palsu. Kemudian Sora menegaskan ke Kurami, bahwasanya tidak ada pembesar dada yang asli, bahkan di dunia lama dia sebelumnya. Lagi pula seharusnya Kurami mengetahui akan hal itu, karena dia telah memiliki ingatannya. Lagi pula pada dasarnya semua bentuk pembesar dada hanyalah pembalut yang bisa diisi dengan lemak atau silikon. Bahkan jika Kurami berhasil mendapatkan dada yang besar, itu masih tetaplah palsu. Itu adalah kebenaran yang sulit diterima oleh Kurami, tapi itu merupakan kebenaran yang harus dia terima. Shiro, Vi, dan Jibril semua menunduk diam, meskipun Kurami menutupi telinganya dan gemetar ketakutan. Kurami merosot ke lantai tanpa sepatah kata pun. Vi meminta Kurami untuk mendengarkan dengan seksama perkataan dari Sora dan memeluk Kurami. Sora seru dan bangga memperbaiki postur duduk mereka dan memberitahu itulah alasan dia memberikan nama toko tersebut dengan nama Apotek Impian, yang akan selalu menyediakan permintaan dengan menjual sebuah impian untuk konsumen. Tidak peduli jika itu obat yang membuat mereka bermimpi meski untuk waktu yang singkat. Dan begitu bisnis mereka tetap bisa stabil. Dan untuk penyebab mereka tidak pergi keluar adalah karena adanya kerumunan di depan toko yang membuat mereka menjadi takut untuk keluar. Kurami dan Vi yang mendengar hal itu hanya mengangguk dengan lesu dan sadar tidak heran jika mereka tidak dapat menemukan Sora dan Shiro dimanapun. Setelah itu, Kurami berteriak sekaligus meminta Sora dan Shiro untuk segera kembali ke istana dan bekerja sebagai Raja Elkia. Karena seharusnya jika Sora dan Shiro berpakat, maka mereka berdua tentu tidak akan diusir dari istana. Kurami sebenarnya tahu, alasan Sora dan Shiro dipecat adalah karena mereka memaksa konfederasi komersial agar tunduk pada kemauannya. Sehingga itu membuat adanya kudeta di dalam pemerintahan Elkia. Namun di samping itu, Sora yang melihat Kurami marah hanya tertawa. 3 minggu sebelumnya, sebuah papan yang bertuliskan ditutup untuk bisnis tergantung di istana Elkia. Dan ada sejumlah orang dari konfederasi komersial berkumpul di depannya yang membuat demo mogok kerja sambil menyandera infrastruktur negara. Mereka menuntut Sora dan Shiro untuk segera melakukan permainan yang mereka usulkan. Namun Sora menolak pertandingan tersebut dan memilih meninggalkan singgasana. Bagi Sora, trik untuk tidak pernah kalah adalah tidak pernah memainkan permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Dengan demikian, kudeta yang dilakukan oleh konfederasi komersial telah berhasil dan cepat atau lambat, itu akan mengubah Elkia menjadi negara dengan sistem parlementer yang dikuasai oleh para kapitalis. Kembali ke timeline utama. Sora memutuskan bahwa mereka telah memenuhi pencapaian penjualan mereka untuk hari ini. Kemudian, Kurami mengejar Sora saat dia mulai menaiki tangga ke arah ruang kamarnya. Kurami cukup khawatir jika kudeta tersebut sepenuhnya akan berhasil. Sebab jika itu berhasil, akan membuat konfederasi komersial bisa bebas begitu saja menetapkan harga dan dapat merugikan para pedagang. Dengan begitu, Kurami menyarankan agar Sora kembali memerintah dan menjaga agar harga produk dagang menjadi adil untuk konsumen maupun produsen. Ketika ketiganya mencapai kamar tidur mereka di lantai 2 dan duduk di tempat tidur masing-masing, Kurami bertanya ke Sora dan Shiro, mengapa mereka tidak menekan harga pasar dan justru berencana menjebak konfederasi komersial. Sora menjawab, alasan mereka menjebak adalah karena mereka bukanlah politisi dan mereka adalah gamer, sehingga hal yang mereka bisa adalah menjebak musuh sebisa mungkin menggunakan strategi. Bagaimanapun juga acara kudeta akan terjadi, jadi mereka memutuskan untuk menjebak konfederasi komersial, sekaligus memanfaatkan konfederasi komersial yang menetapkan harga pasar secara bebas dan membuat mereka berdua menjadi untung. Jadi, permainan yang mereka bisa lakukan adalah menjual sebuah impian dan juga lagi pula tidak ada hal lain yang mereka bisa lakukan untuk sekarang. Namun tiba-tiba terdengar suara dari Emerald yang memberikan saran ke Sora untuk mandi atau makan atau memilih dirinya. Sora yang mendengar suara dari Emerald seketika itu terkejut dan melompat dari tempat tidurnya. Sora yang mulai tenang bertanya ke Emir, sudah berapa lama dia berada di sini? Emerald menjawab jika dia selalu di sisi Sora selama ini. Emir menjawab saat dia melangkah ke arahnya sambil telanjang. Sora menggelengkan kepalanya dan menanyakan persoalan pekerjaan Emir yang ditugaskan olehnya untuk menjaga toko. Emir memberitahu
Karena produk yang dijual telah habis, ia dengan inisiatif berada di samping Sora dengan menggunakan kamuflase optik. Kurami dan V telah menyadari keberadaan Emerence dan mereka berdua baru pertama kali melihat sosok Ex Machina secara langsung. V menatap Emerence dengan waspada. Kemudian Emerence merangkak keluar dari tempat tidur. Saat berikutnya, dia berubah kembali dan mengenakan kostum pelayan dan melaporkan hasil dari pendapatan toko. Dia bahkan telah membersihkan toko, membuat pesanan, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh Shiro seperti analisis pasar. Setelah memberi laporan, Emerence mulai menyinggung Jibril. Menurutnya, selama ini Jibril hanya berada di samping masternya dan tidak melakukan pekerjaan yang berarti. Jibril yang merasa diejek oleh Emir mengatakan sebaliknya. Sebenarnya yang tidak berguna itu adalah Emir sendiri, karena teleportasi jarak jauhnya sudah tidak dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan karena dia telah terputus dengan klaster Ex Machina. Setelah merasa menang dari Jibril, Emerence meninggalkan Jibril dan duduk sambil menatap wajah Sora, dan itu sudah menjadi rutinitas selama 3 minggu setelah dia melakukan pekerjaannya. Di sisi lain, Kurami yang melihat sikap Emerence yang begitu dekat dengan Sora bertanya, apakah dia telah jatuh cinta dengan Sora? Emerence menjawab jika dia memang mencintai masternya. Sora yang telah mendengar berkali-kali pengakuan cinta dari Emir sama sekali tidak merasa jantungnya berdebar-debar dan tetap menolak pengakuan dari Emir. Sora yang lupa merawat tanaman herbal, mencari cara kabur dari Emir, dan dia meminta Emir untuk menggantikan pekerjaannya. Namun, Emir mengabaikan permintaannya dan tetap memilih di samping Sora. Kemudian, Sora melarikan diri dari Emir sambil menarik tangan Sora menuju sosok misterius yang dia lihat dari jendela kamarnya yang berada di taman. Emerence memberitahu jika sosok misterius tersebut adalah keras kurcaci yang merupakan exit peringkat ke-10 yang tinggal di Hardenville. Di sudut taman terlihat Saras kurcaci yang sebagian tubuhnya terkubur di tanah. Di samping itu, Sora dan Sora memandangnya dengan bingung. Kemudian Sora mengangkat tubuh kurcaci tersebut dan seketika itu ada kertas yang terjatuh dari tubuhnya. Dan Sora mengambil kertas itu untuk memeriksanya. Melihat kembali pada selembar kertas, Sora berhenti tersenyum. Saat dia memastikan jika surat tersebut tidak begitu jelas, karena tidak adanya nama, alamat pengirim, dan juga tulisan di surat tersebut hanya berisi satu baris saja. Seakan surat tersebut ditulis oleh anak kecil. Sora dan Shiro sekilas mengingat kejadian di dunia lama mereka, yang dimana kejadian ini persis dengan seorang luar negeri yang membeli makanan dan hanya membayar dengan kertas cek kosong, dan itu membuat mereka berdua menjadi pusing. Setelah Sora dan Shiro berpikir panjang, Sora menyuruh Jibril membawa kurcaci tersebut ke dalam kamar. Namun setelahnya, kurcaci tersebut masih belum bangun dari tidurnya. Sora mencoba memastikan apakah kurcaci itu hidup atau mati. Namun Jibril mengatakan jika kurcaci itu adalah benda, dan sekarang milik Sora. Sora yang mendengar hal tersebut merasa tidak setuju dengan perkataan Jibril, dan lebih milih untuk menyuruh kurcaci tersebut pergi dari tokonya ketika telah sadar. Jibril masih tetap meminta Sora untuk memikirkan kembali saran sebelumnya. Sambil mengangkat palu milik kurcaci tersebut, Jibril memberitahu bahwa ras kurcaci hanya bisa melakukan sihir jika mereka menggunakan alat seperti palu yang dia pegang sekarang. Jibril melanjutkan penjelasannya, bahwasanya ras kurcaci memiliki materi spiritual di tubuhnya, dan tubuh mereka dilindungi oleh rambut mithril, dan mata mereka terbuat dari aurialkum. Saat mereka memanipulasi Sora untuk menciptakan sihir, mithril yang ada di dalam tubuh secara alami akan memperkuat roh, yang dalam kasus terburuk dapat menyebabkan kehilangan kendali. Oleh karena itu, untuk menggunakan sihir, mereka menggunakan aurialkum untuk menyingkirkan roh secara eksternal menggunakan katalis. Itulah cara kurcaci bisa mengeluarkan sihir secara maksimal, dan bahkan mereka bisa mengeluarkan sihir yang setara dengan ras elf dalam jumlah casting mantranya. Sora akhirnya mengerti dari penjelasan Jibril dan membuat kesimpulan. Ras kurcaci sebenarnya itu sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan dirinya, dan mereka hanya bisa mengeluarkan sihir selama membawa palu tersebut. Kemudian Sora bertanya ke Jibril, jika seperti itu, mengapa dia mengklaim jika palu itu telah menjadi miliknya? Jibril menjawab, karena palu itu sebelumnya tergeletak di balik tanah dan dia mengambilnya, maka secara tidak langsung palu itu telah menjadi miliknya, karena bisa dikatakan benda tersebut merupakan barang hilang.
Sora dan Zoro merasa harus mengatakan apa yang harus dikatakan kepada Jibril yang tampak gembira. Dan mereka memberitahu, meskipun palu itu merupakan benda yang hilang, namun jika kurcaci tersebut telah terbangun dari tidurnya, sudah menjadi kewajiban Jibril untuk mengembalikannya. Jibril juga tahu akan hal itu, oleh sebab itu Jibril membuat sebuah rencana. Setelah kurcaci itu bangun, ia akan menjebaknya untuk memaksanya melakukan pertandingan yang nantinya membuat kurcaci itu kalah dan membuatnya menjadi milik Sora. Sora yang mendengar rencana dari Jibril seketika itu tersenyum gembira sambil memberikan pujian ke Jibril. Ketika mereka sadari, Jibril mulai merangkak ke arah kurcaci yang tidur di atas kasur dan sambil meneteskan air liurnya. Jibril memberitahu bahwa seperti mitrin dan ori alkohol yang terdapat di dalam tubuh kurcaci merupakan benda yang sangat berguna dan langka saat ini, sehingga dia berencana untuk mengoperasi tubuhnya sedemikian rupa untuk percobaannya. Setelah itu, Jibril mengeluarkan sebilah cahaya dari tangannya dan berniat mengambil bahan yang ada di dalam tubuh kurcaci tersebut. Secara mengejutkan, muncul sosok Emir dan V di pojok ruangan yang ikut mengamati Jibril dengan serius. Kemudian Emir menyinggung Jibril dengan mengejaknya bodoh karena melakukan tindakan yang tidak berarti. Sebab meskipun dia mengambil bahan dari tubuh kurcaci itu, mereka tetap tidak akan bisa menggunakannya karena diperlukannya api dari Old Deus Oken sebagai persyaratannya. Namun di samping itu, begitu Sora melihat V dan Emir, dia menyadari jika Rasputin, Ex Machina, Elf dan kurcaci yang berada di dalam kamarnya seakan-akan ingin melanjutkan perang besar selanjutnya. Namun tiba-tiba terdengar sebuah ledakan di dalam ruangan. Sora berusaha keras melindungi Zoro yang berada di dalam kepanikan. Emir memberitahu jika ledakan tersebut bukanlah disebabkan oleh konflik mereka, melainkan dari kurcaci yang berusaha kabur dari ruangan yang telah diberi penjagaan sihir oleh Jibril. Sekarang mereka bisa melihat kurcaci yang berada di pojok pintu sambil memegang palunya dan terlihat ketakutan. Menurut Sora, hal itu disebabkan kurcaci itu telah mendengar perkataan Jibril yang berusaha membunuhnya, sehingga kurcaci itu menjadi tahu dan berusaha kabur. V tampak tidak tertarik untuk membiarkan kurcaci itu melarikan diri atau membiarkan kesempatan untuk membunuh kurcaci itu. Dia melompat ke sekitar kurcaci itu dengan senyum yang cerah, sambil meminta kurcaci itu untuk segera mati. Sikap aneh yang ditunjukkan V membuat Kurami kebingungan dan membuatnya menjerit sambil lari ke bawah tangga. Sora yang melihat kebencian V terhadap kurcaci tersebut bertanya ke Jibril, mengapa ras elf bisa sebegitu bencinya dengan ras kurcaci? Jibril menjawab, ras elf dan kurcaci itu seperti minyak dan air ataupun anjing dan kucing, sehingga dimanapun mereka berada pada dasarnya saling bertolak belakang. Dan juga perselisihan mereka telah lama ada bahkan sebelum perang besar terjadi. Setelah mendengar jawaban dari Jibril, Emir memberi peringatan bahwa akan adanya ledakan di dalam ruangan. Hal ini dikarenakan kurcaci itu mencoba melarikan diri sekali lagi. Sora yang mendengar peringatan dari Emir menyuruh Kurami untuk menyingkirkan V dari pandangan kurcaci yang mulai terlihat sangat ketakutan. Pada akhirnya keributan telah berakhir. V bersama dan Kurami keluar dari ruangan. Satu-satunya yang tersisa di ruangan adalah Sora, Shiro, Jibril, dan kurcaci. Kemudian Sora memberitahu ke kurcaci itu jika dia tidak akan membiarkan siapapun membunuhnya. Jadi dia akan baik-baik saja selama di dekatnya. Kurcaci yang masih ketakutan dengan hati-hati menatap Sora sambil memeriksa ruangan untuk keamanannya dan memastikan bahwa dia telah aman. Kurcaci itu memberitahu ke Sora, sebelumnya dia berada di 10.000 meter di bawah permukaan tanah, dan ketika kendaraan penggali miliknya rusak, namun karena kelelahan akhirnya dia pun pingsan. Kurcaci itu terus menangis dan mendekati Sora. Dia tidak mengerti mengapa Sora ingin membantunya. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan asalkan dia tidak dibunuh, bahkan jika dia menjadi budak sekalipun. Karena kurcaci itu terlalu dekat dengan Sora, Shiro mendorongnya ke samping dan duduk di sebelah Sora. Pada saat itu, Shiro merasa suara tangisan dari kurcaci itu seperti suara seorang gadis. Kemudian Sora duduk dan meletakkan Shiro di pangkuannya, dan mereka berdua memperkenalkan dirinya. Kemudian kurcaci itu membuka mantel yang menutupi seluruh tubuhnya dan memperkenalkan dirinya. Nama dia adalah Tilvik. Tidak seperti yang dibayangkan oleh Sora sebelumnya, jika gadis dari ras kurcaci itu memiliki janggut dan bertubuh kekar. Justru kurcaci itu tampak muda seperti gadis kecil. Shiro sekarang tahu nama musuh bebuyutannya,
dan menurutnya Tilvik akan menjadi ancaman baginya, atau lebih jelasnya akan membuat Sora terpikat. Di samping itu, Sora bertanya ke Jibril, mengapa ras kurcaci berbeda dengan yang ia bayangkan. Jibril mengatakan pada dasarnya gadis dari ras kurcaci itu berbeda, terutama mereka memiliki rambut yang lebih sedikit dan memiliki tanduk di kepalanya. Sekalipun gadis kurcaci telah dewasa, penampilannya tetap awet muda. Singkatnya, mereka adalah gadis loli berkulit coklat. Setelah mendengar jawaban dari Jibril, Sora langsung melompat ke arah Tilvik dan mengatakan, mulai hari ini dia akan tinggal di rumahnya. Di sisi lain, Tilvik merasa jika dia justru akan dijadikan budak atau hewan peliharaan oleh Sora. Namun Sora memberitahu jika dia tidak berencana demikian dan lebih memilih Tilvik untuk menjadi temannya. Kemudian tiba-tiba muncul Emrance di dalam ruangan tersebut. Ia menyarankan Sora untuk membongkar tubuh Tilvik dan menjualnya. Lagi pula jika Tilvik menjadi temannya dan tidak memiliki kualifikasi tersebut. Tilvik ingat dengan Shiro yang merupakan adik Sora, sehingga dia menyarankan ke Sora agar dia menjadi saudara perempuannya juga, meskipun dia telah berumur 84 tahun. Shiro yang mendengar hal itu mulai merasa kesal, karena menurutnya Tilvik berusaha mencuri perannya sebagai adik perempuan. Seketika itu dia memukul ke arah dinding saat keributan di ruangan itu terus berlanjut. Shiro menegaskan dan memberikan peringatan ke Tilvik jika dia adalah satu-satunya adik Sora, dan jika Tilvik berusaha mencuri posisi tersebut, dia tidak akan segan memusnahkannya. Tilvik seketika itu ketakutan dan terdiam. Shiro juga memberitahu jika Tilvik bukanlah milik siapapun dan dia sekedar tamu yang memiliki tugas mengirim surat ke toko mereka. Saat Shiro mulai tenang, Sora sependapat dengannya jika Tilvik merupakan tamu yang penting untuknya. Karena Sora ingin memastikan beberapa hal, dia bertanya ke Tilvik apa tujuannya berkunjung ke Elkia. Tilvik mengatakan dia juga tidak tahu. Sebelumnya dia dibawa oleh kepala suku dan diberi tugas untuk memberikan surat ke koordinat tertentu. Sora teringat dengan surat yang sebelumnya dia baca dan memberitahu jika surat itu telah dia kembalikan ke kantong Tilvik. Setidaknya mereka berdua telah mengerti maksud dari surat itu. Jika kepala suku kurcaci memesan ramuan milik Sora dan meminta untuk dikirimkan juga. Dengan kata lain, memang benar seperti yang dikatakan oleh Shiro sebelumnya jika Tilvik merupakan seorang tamu. Dengan begitu, Sora memutuskan untuk segera berangkat ke Hardenville, yang tidak lain adalah lokasi ibu kota dari ras kurcaci. Setelah memberitahu rencana mereka yang ada, Sora dan Shiro mulai berkemas. Bagaimanapun juga, keduanya adalah apoteker, dan apoteker hanya memiliki satu bisnis, yaitu farmasi. Kurami dan Vi yang selama ini mendengar pembicaraan dari balik pintu akhirnya masuk ke dalam ruangan, dan Kurami juga menanyakan jenis ramuan apa yang akan dikirimkan ke Hardenville. Sora memberitahu, pada awalnya dia akan menjual ramuan yang tidak berkhasiat secara penuh. Setelah dampak dari obat itu terasa kurang, maka pada akhirnya dia akan dibanjiri permintaan yang banyak lagi, dan dengan begitu mereka bisa menjual ramuan lagi. Saat Kurami dan Vi terlihat ragu-ragu dengan rencana tersebut, Jibril bersiap melakukan teleportasi jarak jauhnya dan menyuruh semuanya untuk memegang pakaiannya. Semua orang memegang sabuk yang tergantung di pinggul Jibril saat dia bersiap untuk berpindah yang sangat jauh. Kemudian Sora meminta Emrance untuk menjaga toko untuk sementara waktu selama mereka pergi ke Hardenville, dan Emrance menyanggupi permintaan itu. Di samping itu, Tilvik bertanya bagaimana caranya mereka bisa pergi ke Hardenville sebab lokasinya berada di bawah tanah. Jibril memberitahu meski ibu kota berada di bawah tanah, setidaknya ada jalan yang menghubungkan ke permukaan, dan juga dia pernah berkunjung ke beberapa kali ke Hardenville. Setelah seri teleportasi Jibril telah siap secara penuh, mereka pada akhirnya melesat dengan kecepatan penuh dan menuju ke Hardenville. Di sisi lain, lebih tepatnya di ruang singgasana Kastil Elkia, ada seorang selain Emrance yang harus mengurus semuanya, yaitu Stefanidola atau biasa dipanggil Step. Terlepas dari semua itu, dia tidak duduk di tempat singgasana, melainkan hanya duduk di lantai sambil memegang pot tanaman dan dalam keadaan menangis. Penyebab Step menangis adalah karena dia merasa jika Sora dan Shiro telah meninggalkan dirinya untuk sendirian di istana Elkia. Step tahu penyebab kudeta tidak lain adalah karena orang-orang dari Konfederasi Komersial merasa ditindas oleh Sora. Step yakin mereka pergi ke suatu tempat yang eksotis sambil melakukan suatu hal yang tidak pernah dia impikan. Jibril dan Emrance mungkin ikut juga. Dia mengakui bahwa dia menangis karena tidak bersama Sora.
Saat dirinya membayangkan jika dia bersama Sora, Step mencoba menghilangkan fantasi itu sambil membenturkan kepalanya ke lantai. Namun tiba-tiba muncul Plum yang menyapa Step sambil duduk di singgasana. Step yang melihat Plum spontan terkejut karena kemunculannya yang secara tiba-tiba. Saat telah tenang, Step memberitahu ke Plum jika singgasana itu milik Sora dan Zero dan bukan milik Plum, yang artinya sepantasnya dia tidak duduk di singgasana itu. Step juga meminta ke Plum untuk lebih baik kembali ke Oceando untuk berkumpul bersama yang lainnya. Namun Plum menolaknya karena dia memiliki suatu rencana yang perlu dia lakukan. Step curiga dan rencana Plum. Menurutnya dia juga ikut andil dalam rencana kudeta yang dilakukan oleh Konfederasi Komersial dan melihat mengambil sebuah keuntungan di masa kekacauan internal Elkia. Plum memberitahu sejauh yang dia amati, bukan hanya dia saja yang berada di Elkia untuk mengamati kekacauan Elkia. Elf, kurcaci, fairy, demonia, bahkan Luna Mana yang menyendiri itu sedang melakukan pergerakannya. Karena Plum merasa Step belum mengerti maksud dari perkataannya, dia mulai menjelaskan secara penuh. Tampaknya negara lain mulai menyelidiki Federasi Elkia, dan bukan negara Elkia saja, tetapi negara yang bersekutu dengannya juga mereka selidiki. Hal itu dikarenakan negara yang berpikir jika Sora dan Zero memiliki kartu truf yang membuat mereka bisa mengalahkan Oldeus. Sehingga bisa saja dengan adanya kekacauan di dalam pemerintahan Elkia, pihak negara lain bisa masuk di dalam Konfederasi Elkia dan dapat menghancurkan Humanity dari dalam sebagai mata-mata negara lain. Setelah mendengar penjelasan dari Plum, Step berpendapat jika sekarang Elkia telah berada di kondisi kritis. Namun Plum yang mendengar pendapat dari Step tidak berpikir demikian, dan dia justru yakin jika semua kekacauan ini sebenarnya direncanakan oleh Sora dan Zero, dan itu sebenarnya adalah jebakan. Step akhirnya mengerti, artinya mereka bisa mengantisipasi situasi ini dan akan memanfaatkannya. Itu akan menjelaskan mengapa negara lain hanya bisa memantau saja. Dan itu juga akan menjelaskan surat resmi nasional yang sebelumnya pernah Sora minta buatkan untuk dikirimkan ke negara lain. Segala sesuatu yang tidak Step mengerti akhirnya mulai masuk akal. Yang berarti Sora dan Zero pasti punya rencana untuk menyelamatkan Elkia dari kekacauan tersebut. Dan setiap orang akan jatuh ke dalam jebakan yang telah mereka buat. Situasinya saat ini cukup mengerikan sehingga membuat Plum khawatir dan meminta bantuan ke Step untuk menjaga Elkia untuk stabil. Step menyanggupi hal itu dan pergi meninggalkan ruangan untuk melakukan pekerjaannya. Ketika ingin keluar, Step menghentikan langkahnya dan bertanya ke Plum mengapa dia lebih memilih untuk bertaruh pada kemenangan Sora dan Zero. Plum menjawab, hal itu dikarenakan dia hanya memilih pada suatu sisi peluang yang lebih besar. Jadi singkatnya, semuanya berjalan sesuai rencana Sora dan Zero. Seperti biasa, itu adalah rencana yang kemungkinan besar dapat menghancurkan Elkia. Kemudian Step berlari meninggalkan Plum di ruang singgasana. Di samping itu, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa Step terlihat tidak sepenuhnya percaya padanya? Lagi pula dia tidak pernah berbohong. Dan semua yang dikatakan itu benar. Meskipun sebenarnya hanya tidak mengatakan semuanya pada Step. Plum berpikir, pasti akan luar biasa untuk merebut alat kemenangan mereka. Lagi pula dia tidak terlalu suka untuk menjadi penonton. Setelah itu Plum tersenyum dan menghilang ke dalam kegelapan. Oke, itulah pembahasan untuk part 1 kali ini. Like, share, and see you next time.